Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fikri Hassani Takwim. Saya Muhammad Labdi Arjunugroho. Saya Satria Vanistia Pratama. Saya Naval Danau Rizky. Saya Muhammad Naufal Amaluli. Saya Zeki Aulia. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan beban-beban dinamis pada bangunan gedung yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Saksikan video kami. Beban listrik dinamis pada bangunan gedung adalah beban yang nilainya berubah terhadap waktu, baik dari sisi arus, tegangan, maupun daya, yang umumnya disebabkan oleh peralatan listrik berbasis mesin listrik dengan pola operasi tidak konstan. Perubahan ini dapat terjadi akibat variasi beban kerja, waktu pemakaian, serta kondisi operasional dari peralatan listrik tersebut. Pada sistem lift, motor listrik menghasilkan torsi melalui interaksi antara arus listrik dan medan magnet, sehingga mampu menggerakkan kabin secara vertikal. Besarnya daya yang dibutuhkan akan berubah-ubah tergantung pada jumlah beban angkut, percepatan, serta frekuensi penggunaan, sehingga karakteristik bebannya bersifat dinamis. Sistem pendingin seperti AC dan pompa air termasuk beban dinamis karena konsumsi listriknya berubah-ubah sesuai kebutuhan. Pada AC konvensional, kompresor bekerja dengan sistem hidup mati mengikuti suhu ruangan, sehingga terjadi fluktuasi daya dan lonjakan arus saat start. Pada pompa air, beban berubah tergantung kebutuhan air dan tekanan dalam sistem. Saat kebutuhan tinggi, pompa bekerja lebih lama, dan saat rendah, pompa akan berhenti. Berbeda dengan itu, AC inverter bekerja lebih efisien karena kompresor tidak sering mati dan hidup. Kecepatannya diatur sesuai kebutuhan pendinginan, sehingga daya listrik lebih stabil, hemat energi, dan suhu ruangan lebih konsisten. Peralatan pada bengkel praktikum seperti mesin ketam, mesin gergaji belah, mesin gergaji potong juga merupakan contoh nyata dari beban dinamis karena digerakkan oleh motor listrik yang bekerja menyesuaikan beban mekanisnya. Pada operasional mesin-mesin ini, konsumsi arus dan daya tidak pernah stabil. Misalnya, akan terjadi lonjakan arus yang cukup tinggi saat mesin baru dinyalakan atau starting, atau ketika pahat dan mata potong mulai memberikan tekanan untuk mengikis benda kerja. Sebaliknya, pada saat mesin berputar dalam kondisi idle atau tanpa beban, tarikan dayanya akan turun drastis. Fluktuasi tegangan dan arus ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kekerasan material yang dikerjakan, kecepatan pemotongan, serta variasi pola penggunaan oleh para praktikan yang terus berubah-ubah sepanjang sesi praktikum. Peralatan lain seperti kipas, kompresor, serta sistem mekanikal elektrikal lainnya juga menghasilkan beban dinamis karena adanya variasi karakteristik kerja motor seperti arus start yang tinggi, perubahan faktor daya, serta variasi kecepatan putaran selama operasi berlangsung. Oleh karena itu, dalam perencanaan instalasi listrik, gedung perlu dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan berupa beban dinamis secara menyeluruh, meliputi perhitungan daya terpasang, faktor kebutuhan atau demand faktor, faktor beban atau load faktor, serta pengaruh arus awal terhadap sistem. Hal ini bertujuan agar sistem kelistrikan tetap stabil, efisien, dan aman dalam menghadapi fluktuasi beban selama operasional gedung. Itu tadi video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.